Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Kunjunai dari Prodi Teknik Informatika Strata 1 Sikom Lindo Kupang. Nah, pada tutorial kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pemrograman mobile web. Di sini toleransinya lama kajiannya itu 7 hari, jenis tugasnya mandiri. Dengan ketentuan itu tugas dikerjakan dalam bentuk tutorial di YouTube, kemudian dibuat dalam bentuk playlist. Kemudian link playlist YouTube dikirim pada tugas 1 di kelas ya. Ini adalah bagian materi pokoknya, itu adalah analisis dan perancang sistem basis data, studikan sistem informasi perpustakaan. Nah, di sini untuk yang pertama di sini, kemudian yang pertama di sini kita akan membangun database sistem informasi perpustakaan. Kemudian mengatur tempat kerja di Visual Studio Code, ada koneksi database dan autentikasi admin, session, login, logout, dan check session. Kemudian ada filter inputan, for input halaman admin, display dan filter data admin, insert data untuk halaman admin, kemudian merapikan tampilan halaman admin, dan referensi. Nah, untuk tutorial yang pertama itu saya akan mulai dari yang pertama, itu analisis dan perancang sistem basis data, studi kasus sistem informasi perpustakaan. Nah, tutorial kali ini atau yang pertama, ini kan ada berurutan, ada beberapa tutorial. Nah, kita mulai dari awal. Yang pertama itu kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data pada untuk mata kuliah berhubungan dengan web. Nah, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk seriusnya kita akan menggunakan atau membangun sistem informasi perpustakaan di Sikom Lindo. Nah, di sini kita akan saya akan menjelaskan. Oke, perhatikan data yang ada di layar. Ini adalah fitur-fitur yang akan nanti kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini. Di sini yang pertama itu ada login. Nah, login ini dilakukan oleh dua orang aktor. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor. Kemudian yaitu aktor yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah pengunjung. Nah, kedua ada admin dan ada juga pengunjung. Nah, untuk admin ini itu yang dimaksud adalah petugas yang ada dalam perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu sendiri itu sendiri itu terdiri dari ada dosen, ada karyawan, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Kemudian berikut ada mengolah data profil. Nah, yang berikut adalah mengolah data profil. Nah, data profil ini tujuannya itu untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Sikom Lindo Kupang. Kemudian ada masalah data admin. Kemudian ada mengolah data admin. Nah, berikut untuk data profil. Sebenarnya data profil perpustakaan itu kan di Sikom Lindo. Kemudian berikut adalah masalah data admin. Data admin itu mengolah data lemari ya. Data admin itu mengolah data lemari, kemudian mengolah data rak ya. Nah, dari data admin mengolah data lemari, kemudian data lemari mengolah data rak. Kemudian kenapa harus ada
Kenapa harus ada? Harus ada karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari, ada rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Nah, satu, lemari memiliki nah untuk lemari ini kan fungsinya itu untuk menyimpan banyak buku-buku, yaitu misalkan satu lemari memiliki banyak rak. Kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis, ada tabel penerbit, ada tabel jenis buku. Nah, penulis, penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku. Karena satu buku pasti memiliki penulis, penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya itu ada juga data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Stikom UIN Kupang, kemudian mengolah data pinjam ya. Pengunjung itu mengolah data pinjam. Nah, kemudian data pinjam itu dengan data di data pinjam itu sebenarnya satu tujuan. Artinya satu kali transaksi ada detail bukunya. Ada banyak buku yang dipinjam. Kemudian, untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil itu didapat diakses oleh keduanya, admin dan pengunjung. Dan kalau untuk admin, dia bisa melakukan crouch ya. Kalau untuk admin, dia bisa melakukan crouch. Untuk admin, dia bisa melakukan crouch. Artinya dia bisa crouch, artinya itu dia bisa menambah data baru, membaca atau melihat data, kemudian mengubah data, menghapus data, dan mencari data. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read atau hanya bisa melihat atau bisa membaca data saja. Kemudian fitur mengelola data admin ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri dan admin dapat melakukan crouch. Kemudian mengelola data lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku. Ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan crouch juga. Kemudian untuk fitur mengolah data buku dapat diakses oleh semua aktor. Namun untuk admin, dia memiliki hak akses untuk root, sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari. Kemudian mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan crouch, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat dan mengubah data. Namun tidak bisa pengunjung tidak bisa ubah dan hapus data. Nah, di sini ada catatan bahwa pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah data sendiri. Kemudian, pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjaman. Nah, ubah dan hapus dibatasi jika sudah diproses. Kemudian, yang berikut itu adalah pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri atau data peminjaman. Ubah dan hapus dibatasi jika kata datanya sudah diproses.
Oke. Kemudian di sini ada catatan. Di sini ada catatannya itu. Dengan catatannya itu sistem ini tidak menangani transaksi sanksi keterlambatan pengembalian buku ya. Di saat kita mau minjam buku itu sanksinya keterlambatan pengembalian bukunya, tidak menangani sanksi keterlambatan pengembalian bukunya. Kemudian jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah yang dipinjam ya. Setelah kita meminjam buku itu harus dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang kita pinjam. Kemudian ada aktor yang terlibat dalam sistem ini yakni ada admin ya, ada admin dan juga pengunjung. Nah, kategori pengunjung terdiri dari itu ada dosen, ada karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian pengembangan sistem ini menggunakan sini kita akan menggunakan Visual Studio Code dan juga Exam versi 7.427. Oke. Kemudian yang berdasarkan permasalahan ini ada kurang lebih 10 tabel ya. Di sini saya akan bukan tabelnya. Ada 10 tabel ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 tabel yang bisa kita buat ya. Ini adalah pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur baru lagi, maka kita akan membutuhkan tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Nah, tabel admin ini fungsinya itu untuk menyimpan data admin. Terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada ID admin, nama admin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, dan status. Nah, di sini untuk admin tipe datanya itu ID admin tipe data itu ini. Tipe datanya itu ada integer, primary key, dan dia auto increment. Artinya dia penomoran ID dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Kemudian ada nama. Tipe datanya itu teks. Teks, kenapa kita menggunakan teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan lain. Sama halnya dengan tempat lahir, tanggal kita menggunakan date, alamat, email, telepon kita menggunakan alamat, email, telepon, password kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks? Karena kita tidak menggunakan teks atau varchar. Karena telepon itu ya dia terdiri dari angka-angka saja. Dia kan untuk teleponnya dia hanya memiliki angka-angka saja. Jadi pasti dengan pemikiran teman-teman kita harus menggunakan integer atau number. Nah, untuk memilih tipe data yang sesuai varchar atau integer, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon ya. Apakah telepon ini suatu saat dia akan terlibat pada operasi bertuang atau tidak? Kalau menurut saya itu tidak, karena telepon itu dia sering pada umum oke. Kemudian di paspor itu kita menggunakan teks dan statusnya itu jadi dari 1 dan 0. Di sini aktif. Selalu aktif itu 1 atau 0.
Nah, kemudian tabel yang kedua itu ada tabel lemari ya. Lemari itu di sini ada beberapa atribut, yaitu ada ID lemari, kita menggunakan tipe datanya itu integer, kemudian primary key dan auto increment. Kemudian nama lemari tipe datanya teks. Kemudian di sini ada buku ya. Tabel yang berikut ada buku. Buku ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID buku, tipe datanya integer. Kemudian primary key dan auto increment. Kenapa? Karena sudah sama seperti yang awal, seperti tabel admin penjelasannya itu, karena dia untuk ID-nya itu akan diberikan otomatis secara otomatis dari MySQL. Kemudian ada judul. Judulnya itu tipe datanya. Judul intisarnya itu kita menggunakan teks. Kemudian tahun terbitnya itu varchar. Kemudian ISBN-nya itu atau isi bukunya itu teks. Kita kasih 0. Jumlah halamannya itu integer. Kemudian kita kasih primary key dan auto increment. Jumlah bukunya itu juga integer. Kemudian kita kasih auto increment. Kemudian ID penulis juga integer. ID penerbit juga integer. ID jenis buku juga integer. Statusnya aktif ya. Kemudian yang berikut adalah tabel penulis. Nah, tabel penulis ini ada ID penulis, tipe datanya integer, masih yang sama. Kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, kita menggunakan teks. Kemudian statusnya juga masih yang sama, kita kasih chart. Kemudian tabel penerbit. Tabel penerbit ini ada beberapa atribut. Untuk yang pertama itu, untuk bagian ID-nya itu akan sudah pasti kita kasih dengan tipe data integer, kemudian primary key dan auto increment. Dan berikutnya itu ada nama, alamat, kota, email, telepon. Kita menggunakan teks, kemudian statusnya itu chart ya. Kemudian ada tabel pengunjung. Tabel pengunjung di sini ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada ID-nya itu tipe datanya masih yang sama seperti awal, kita kasih integer, kemudian primary key atau increment. Kemudian ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, kita kasih beratnya teks. Dan seperti yang sudah dijelaskan dari awal, kenapa teks? Karena di situ tidak semua nama itu sama ya, dia berbeda-beda tipe. Kemudian ada kategorinya juga teks, telepon juga teks, pasportnya juga teks. Oke. Yang berikut ada tabel pinjam. Nah, untuk tabel pinjam itu ada ID pinjaman. Itu masih tetap integer, primary key atau increment. Kemudian tanggal pinjamnya itu date, tanggal kembalinya juga date. No? Kemudian statusnya tetap aktif chart, diserahkan integer, kemudian diterima juga integer. Oke, untuk detailnya ini, detailnya itu kita kasih dengan integer juga. Kemudian ID pinjaman integer, jumlah juga integer. Berikut ada profil. Nah, tabel profil itu nama perpustakaan, ada profil, nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, dan kepala perpustakaan itu kita menggunakan teks semua ya. Kemudian ada jenis. Nah, di sini jenis pertama ada jenis buku ya. Itu tipe datanya integer yang pertama, terus ada nama, kita kasih dengan teks. Oke. Kemudian selanjutnya itu, nah di sini kita akan melihat untuk relasinya ya. Nah di sini untuk ID admin,
Di sini ada ID. Misalnya di sini ada ID. Ya, untuk tabel rak, di sini ID lemari, ya ID lemari berhasil dengan untuk lemari, tabel lemari berhasil dengan tabel rak karena ID lemari berhasil dengan ID lemari di bagian sini. Kemudian ada juga ID penulis, ID penerbit. Untuk buku ID penerbit juga sama. ID penerbit itu buku berhasil dengan tabel penerbit karena ID penerbit berhasil dengan ID penerbit. Kemudian ID jenis buku juga sama. Kemudian ada ID penulis, kemudian ID pengunjung, ya. Kemudian ada ID pinjaman, ya. ID pinjaman itu dia berhasil dengan tabel data ID pinjaman. Kemudian ada ID pengunjung. Untuk tabel pengunjung juga berhasil dengan tabel pinjam, ID pengunjung. Kemudian ada perpustakaan, ada tahun penerbit. Oke. Sekarang selanjutnya itu, di sini kenapa ada di ID pengunjung atau di pinjaman ini tanggal kembalinya kita kasih 0, ya, untuk yang bagian diterima dan detail kembali. Ini kenapa dikasih 0? Karena di saat kalau kita pinjam terus di saat dikembalikan itu baru bisa diupdate, ya, kita bisa update. Oke. Sekian tutorial yang pertama dalam bagaimana cara mengasis dan merancang sistem basis data pada sebuah sistem informasi perpustakaan untuk Surikasi Stick of Windows. Di sini untuk yang tutorial pertamanya kita sekian dari saya sampai di sini, dan mohon maaf jika ada sedikit kelalaian, nanti bisa diperbaiki pada tutorial yang berikutnya. Terima kasih.